Shalom, selamat sore. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kasih Tuhan, seperti biasa kita akan bermazmur, lalu kita akan belajar firman Tuhan dan kita berdoa. Untuk sore malam hari ini, saya mengajak kekasih Tuhan kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur pasal 31 ayat 20. Baik kasih Tuhan, untuk sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami minta tuntunanmu, kami minta penyertaan-mu supaya kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa, kami mau supaya kami belajar firman Tuhan bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tetapi sungguh-sungguh kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau diperbaiki, kami mau dikoreksi, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kami semakin mengenal pribadi-Mu dan kami semakin bertumbuh, sehingga dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Bahkan hamba mohon belas kasihan-Mu membentengi kami. Biarlah setiap pekerjaan si jahat yang mencoba intervensi penaburan firman dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca dari Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Orang yang berhikmat akan mampu menimbang dengan benar pilihan yang dihadapinya sehingga ia sanggup membuat keputusan yang tepat. Orang yang berhikmat akan mampu menimbang dengan benar pilihan yang dihadapinya sehingga ia sanggup membuat keputusan yang tepat. Kekasih Tuhan, keterbatasan manusia di dalam kemampuannya untuk menimbang suatu perkara mengakibatkan pilihan-pilihan yang ia ambil tidaklah selalu tepat. Oleh karena itu, apabila manusia hanya mengandalkan kemampuannya di dalam melihat, di dalam menimbang keputusan, cepat atau lambat, kekasih Tuhan, ia akan terjerumus ke dalam kesulitan kalau ia mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang berhikmat. Ia akan mampu untuk menimbang dampak dari pilihan yang ia buat, sehingga sebagai akibat ia pun akan sanggup membuat keputusan yang tepat. Kekasih Tuhan, pentingnya kemampuan untuk menimbang perkara dengan benar tersebut
dikemukakan Tuhan di dalam Ulangan pasal 11. Kepada umatnya, ia memperhadapkan pilihan antara mendengarkan dengan tidak mendengarkan perintah-perintah yang ia katakan. Ia juga menjelaskan akibat dari masing-masing pilihan yang dibuat oleh umatnya, yaitu berkat bagi mereka yang menaati perintahnya dan kutuk bagi mereka yang menyimpang dari jalan yang ia perintahkan. Melalui cara itu, Tuhan mengajar umatnya untuk hidup dengan berhikmat. Sebab sikap menghormati atau takut kepada Tuhan itulah awal dari hikmat. Singkat kata, orang yang berhikmat akan mampu menimbang dengan benar pilihan dan kemungkinan yang ada di hadapannya, sehingga ia sanggup membuat keputusan yang tepat. Baik kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik firman yang telah kita baca dan kita telah renungkan bersama, Tuhan meminta supaya kita berhikmat. Berhikmat berarti kita harus tunduk, kita harus hormat yang sungguh-sungguh kepada segala perintah-perintah yang ia kemukakan kepada kita. Bila kita tunduk, bila kita taat, kita setia kepada perintah-perintahnya, maka sesungguhnya berkat itu menjadi milik kita. Kalau bagi saya, berkat itu bonus, saudaraku. Kalau kita mau taat, kita setia, Tuhan sudah sediakan sebelum kita pikirkan. Tetapi justru seringkali kita mengeluh. Kenapa, saudara? Karena kita keluar jalur. Kita menyimpang dari apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita melanggar. Justru itu yang membuat seringkali kita kehilangan berkat, lalu kita mengeluh dan kita merasa Tuhan tidak memberkati kita. Akibatnya seringkali tidak sadar kita melakukan cara-cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita memakai kekuatan kita sendiri, cara berpikir kita sendiri. Kita melakukan kejahatan-kejahatan, menipu sana, menipu sini. Lalu kita merasa seakan-akan itu Tuhan perintahkan untuk kita. Tetapi sesungguhnya bukan itu. Kenapa, saudara? Karena kita yang menyimpang keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, biarlah pada sore malam hari ini dari kitab Ulangan pasal 11, kita belajar Tuhan menjanjikan berkat dan kutuk. Kalau kita taat setia melakukan perintahnya, maka kutuk menjadi berkat menjadi milik kita. Dan kalau kita menyimpang keluar, akibatnya kutuk justru menjadi bagian kita. Saya percaya saudara tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan mati untuk saudara karena Tuhan mau saudara mengalami kemenangan. Oleh sebab itu setiap kita yang sudah terima kasih karunia, ingat selalu pesan saya, jangan berhenti pada diri kita. Tapi kita terus membagikan. Artinya, mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kasih karunia itu ternyata terbukti kepada banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita dan kita boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih, kita akan masuk di dalam doa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir. Ada Ibu Diana Etes, ada Pak Jeffrey Rumpuin dari Fakfak. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Paris Tarore di Jakarta. Hambanya Bapak Pendeta William Antoli, terima kasih. Ada Pak Nani Boro, ada adik Christian Patiran, ada adik Rusel Patipelohi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saudara, kita akan berdoa. Dan saudara, saya sangat berharap sekali firman yang sangat singkat yang saya sampaikan. Saya sangat merindukan bahwa kita bisa melakukannya. Apa artinya kita tahu banyak firman? Apa artinya kita banyak membaca Alkitab tapi kita tidak bisa melakukannya? Tapi biarlah 1-2 ayat yang singkat, tapi kalau kita bisa menerapkan, aplikasikan dalam hidup kita, itu lebih baik saudaraku.
ketimbang kita hanya bisa menghafal tapi tidak ada aplikasinya. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kita harus mendengarkan dan kita mempraktekkan dalam hidup kita. Hidupkan firman itu dalam hidup kita, supaya ke Tuhan Yesus yang nampak, Tuhan Yesus yang kelihatan, bukan kita saudara. Biar Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil, karena kita melakukan firman Tuhan. Dan percayalah, berkat Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Kesehatan tersedia bagi saudara dan saya. Terima kasih juga untuk Ibu Elis Amampujo dan Ibu Juliana Tan yang hadir. Baik, mari kasih Tuhan kita berdoa. Allah yang maha berhikmat, kami berterima kasih karena Engkau bersedia menuntun hidup kami, serta memberikan hikmat-Mu kepada diri kami. Dengan tuntunan-Mu, Engkau membawa diri kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu. Dengan hikmat-Mu, Engkau menyanggupkan diri kami untuk membedakan mana yang adalah jalan-Mu dengan mana yang bukan kehendak-Mu. Dengan hikmat-Mu itu pula, Engkau memberikan kemampuan bagi diri kami untuk membuat pilihan-pilihan yang benar, sehingga hidup kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi penuh dengan makna. Kami bersyukur kepadamu karena dengan kasih setiamu, Engkau senantiasa membimbing hidup kami, dan tidak sekalipun Engkau pernah meninggalkan diri kami. Allah yang setia, kami percaya firman-Mu itu benar dan dapat diandalkan. Engkau menjamin janji-janji-Mu dan tak akan pernah Engkau menghindarinya. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu dan hidup menaati tuntunan-Mu. Engkau menyediakan kehidupan bagi mereka yang berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, Engkau telah menolong diri kami agar sanggup memenuhi ketetapan-ketetapan-Mu. Sungguh semuanya daripada-Mu. Oleh karena pertolongan-Mu dan demi kemuliaan-Mu, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dengan bersandar kepada anugerah-Mu dan berdiri di atas kesetiaan-Mu, kami menyerahkan doa kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tapi mendidik kami, mengajar kami, mengoreksi, memperbaiki kelekuan-kelekuan kami. Biarlah itu terjadi dari waktu ke waktu, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami sebagai utusan-utusan-Mu di muka bumi ini. Biarlah kami taat setia untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara yang sudah hamba sebut nama mereka. Tuhan tolong Bapak. Hamba juga tetap berdoa untuk Ibu Yeni Tera, bahkan Pak Husni Pasaribu. Tuhan, Hasni Pasaribu, Tuhan juga memberkati. Hamba mohon kasih setiamu turun bagi mereka. Janjimu tergenapi bagi mereka Bapa. Kalau mereka taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, kepada aturan-aturan firman-Mu, maka janjimu Engkau akan memberkati mereka. Oleh sebab itu Bapa, hamba percaya berkat adalah bonus Tuhan yang telah Engkau sediakan kepada kami semua, jikalau kami berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Ampuni kami Bapa jikalau kami keluar jalur-Mu. Ampuni kami Bapa jikalau kami melangkah keluar, kami berjalan dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami melanggar aturan-aturan-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Penuhi kami kembali dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu. Berkati juga Ibu Anance Kristina. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bapa, hamba percaya, jadikan kami alat-alat-Mu yang benar. Menjadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa juga untuk semua keluarga besar di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkah dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terus menguasai hati dan pikiran daripada setiap umat yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini.
Tuhan, bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami jikalau kami berontak kepadamu. Ampuni kami jikalau kami melakukan hal-hal yang menyakitkan hati-Mu. Terima kasih. Kami juga mohon Tuhan berkat-Mu turun untuk jemaat GKPB. Masa depan cerah dimanapun berada. Teristimewa untuk yang ada di Manokwari. Tuhan berkati kami. Ajar kami setia. Ajar kami terus taat. Ajar kami terus melakukan apa yang Kau mau. Biarlah pribadi-Mu terpancar dari kehidupan kami setiap orang ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk semua tim COVID-19 yang bertugas, para dokter. Tuhan, jamah mereka supaya mereka boleh setia, mereka melakukan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka boleh melakukan dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau juga melindungi mereka, pelihara pribadi mereka dan rumah tangga mereka. Dan setiap orang yang dilayani Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, sembuhkan, pulihkan, khususnya bagi tanah Papua, Papua Barat. Biarlah Tuhan, semua virus-virus corona itu kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semua virus corona. Sebab Tuhan sudah kalahkan maut. Tuhan yang telah mati, darahnya tercurah di Kalvari, dan bilurnya menyembuhkan. Biar itu terjadi. Tuhan tetap pegang kendali untuk kami semuanya. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Tuhan, tolong kami semua untuk juga boleh taat dan setia melakukan bagian kami, dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga jarak, dengan memakai masker. Pada saat kami keluar, kami bisa melakukan aturan-aturan yang benar, sehingga kami tidak menjerumuskan kami pada hal-hal yang salah. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan berkati tim COVID Papua maupun di Manokwari yang sudah bekerja luar biasa. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Ketua tim COVID Kabupaten Manokwari, Bapak Dr. Sembiring dan semua jajarannya, keamanan, Tuhan berkati mereka supaya mereka lakukan tugas-tugas mereka dengan penuh kasih di dalam nama Yesus. Berdoa, Tuhan juga tolong para pemimpin kami, bangsa dan negara, dari pusat sampai daerah terpencil. Tuhan berikan hati yang takut Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa negara ini dengan kebenaran Tuhan. Biar kami bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Teristimewa untuk tanah Papua dan kota Manokwari. Biarlah firman Tuhan berdaulat penuh. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Saya percaya jika saudara kita taat dan setia kepada firman-Mu, pada firman Tuhan, maka setiap kita akan diberkati. Ingat, itu pilihan. Tuhan ingin kita menikmati berkat yang Dia sediakan kepada saudara dan saya. Pesan saya sekali lagi, bila saudara tidak punya kepentingan untuk keluar, janganlah keluar. Mendingan tinggal di rumah, jaga kebersihan. Jikalau saudara keluar, ingat, pakai masker, saudara harus jaga jarak, saudara harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, supaya kita tetap ada dalam kondisi yang baik, yang benar. Biarlah Tuhan juga menolong kita selalu dimanapun kita berada. Ingat, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya tetap pegang kendali. Biarlah kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.